pertanyaan yang ketiga ya. Apakah berdosa kita atau tidak ketika kita menghayal tentang masa depan? Misalnya seperti menghayal, oh jodoh kita kayak gini, ciri-cirinya kayak gini, atau dia ini jodoh kita gitu. Tentang hal ini apakah kita berdosa atau tidak? Soalnya pernah dia membaca, tidak boleh katanya. Tulul amal, panjang angan-angan, itu penyakit kaum mukmin di akhir zaman. Takut mati, panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan itu termasuk hayalan. Ingat, ada banyak hal yang sudah dijamin oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberikan gelar kekasih Allah, Khalilullah. Apa sebabnya? Satu ketika dia ditanya Nabi Ibrahim itu, wahai Nabi Ibrahim, apa sebabnya engkau diberi gelar Khalilullah? Pertama katanya, aku mendahulukan urusan orang yang kucintai dibanding urusan yang lain. Nah, jadi kalau ada orang katanya cinta, tapi masih ngurus-ngurus yang lain, berarti cintanya bukan pada orang itu. Masih ada yang lain berarti. Jadi Nabi Ibrahim itu lebih mencintai Allah dibanding yang lain. Buktinya anaknya satu-satunya disuruh sembelih, disembelih juga. Walaupun Allah tidak menginginkan dia disembelih. Hanya Allah ingin tahu seberapa besar cintanya. Itu buktinya. Yang kedua, aku tidak pernah khawatir terhadap apa yang dijamin Allah itu. Apa yang dijamin Allah? Hidup dijamin Allah. Jodoh dijamin Allah. Rizki dijamin Allah. Jangan khawatirkan. Nabi Ibrahim tidak pernah mengkhawatirkan itu. Bahkan sampai kematian pun, karena sudah dalam catatan Allah, tidak pernah dia khawatir. Suruh masuk ke dalam api, ya masuk. Apapun disuruh sama Raja Namrud waktu itu, masuk. Jalan. Artinya apa? Menghayal itu ada dua. Hayalan yang bisa membuat kita berpikir positif. Saya menghayal ingin punya istri solehah. Bagaimana anak-anak saya besok jadi penghafal Quran. Maka saya harus begini sekarang. Saya juga harus menghafal dulu. Baguslah itu. Nah, yang dilarang itu tulul amal. Ingin hidup panjang. Ingin hidup mewah, senang. Tetapi sebatas hayalan. Tidak pernah kita wujud nyatakan sebagai satu usaha. Nah, jadi kadang-kadang tipis sih bedanya antara orang menghayal atau sedang berpikir gitu. Apa menghayal atau berpikir? Kalau berpikir kan bagus gitu. Fikrus sa'ah khairum min alfi karomah katanya orang-orang bijak itu. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada 1000 karomah. Yang artinya kadang-kadang bisa menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat buat orang banyak gitu. Ingat, banyak daripada ilmuwan-ilmuwan kita itu sepertinya menghayal dulu. Gimana ya supaya kita bisa terbang? Gitu. Hayalan. Tapi mereka pikirin. Lalu mereka coba. Coba bikin sayap-sayapan. Coba bikin ini sampai mereka menghasilkan penemuan. Nah, ini berpikir namanya. Walaupun awalnya ada angan-angan menghayal. Tapi harus dijalankan. Menghayal apapun kalau dijalankan, selama itu di dalam track syariat, tidak diharamkan oleh syariat, silahkan. Hanya secara umum, tulul amal secara umum itu tidak baik. Tidak diperkenankan oleh Nabi SAW. Sebab itu bisa mengeraskan hati kita. Apakah sampai berdosa? Kalau hayalannya jorok bisa berdosa. Ih, menghayal gimana dapat cewek ini. Oh, begini caranya. Action dia terus. Ingat, kalau dia berniat menghayal melakukan dosa, sebelum dia melakukan dosa, belum dihitung dosa. Tapi kalau dia berniat menghayal melakukan kebaikan, pikirannya bagus, belum dia lakukan, sudah dapat pahala. Jadi di sini ada tipis sekali perbedaan antara berpikir, menghayal. Karena banyak orang menghayal, jadi pikirannya jadi menemukan sesuatu. Baguslah itu. Nah, jadi yang dilarang itu hayalan-hayalan yang hanya sebatas hayalan saja. Nah, begitu.